Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai perbedaan antara obat generik dengan obat bermerek. Ini sesuai dengan hasil polling dari Sobat Sehat semua ya. Oke, kalau Sobat Sehat ada pertanyaan atau ada hal-hal mengenai kesehatan yang ingin ditanyakan, boleh diketik di komen. Nanti pada kesempatan berikutnya akan kita bahas gitu ya. Oke, sekarang mengenai obat generik dan obat bermerek. Pertanyaan yang sering saya dapat itu tanyanya gini, dok, bagusan mana sih sebenarnya obat merek sama obat generik? Gitu ya. Atau kenapa sih dok obat bermerek mahal? Gitu ya. Ya seperti itulah. Nah, untuk menjawabnya kita perlu tahu dulu sebenarnya obat bermerek itu apa sih? Obat generik itu apa sih? Nah, sebenarnya untuk barang yang sama, bermerek atau generik itu barangnya sama, fungsinya sama. Ya, yang beda adalah mereknya. Jadi misalnya kayak air mineral. Air mineral itu barangnya, ya. Begitu dimasukin ke botol, botolnya ada yang begini, ada yang begitu, terus ditempelin merek yang warnanya biru, hijau, merah, orange. Nah, itulah branded air mineral bermerek ya. Tapi fungsinya sama, barangnya sama, air gitu ya. Fungsinya untuk diminum gitu ya. Obat juga begitu. Contohnya paracetamol. Paracetamol itu adalah zat aktifnya, obatnya gitu ya. Tapi ada yang bermerek itu apa-apa mol, apa-apa all gitu-gitu ya. Nah, itu tuh mereknya. Tapi barangnya sama. Kalau kita perhatikan di kemasannya akan ditulis zat aktifnya apa. Oh, paracetamol 500 mg. Berarti itu sama aja dengan yang generik yang paracetamol 500 mg. Gitu ya. Tapi kadang ada yang barang bermerek itu beda-beda dikit gitu ya. Nggak persis sama dengan yang generik. Misalnya apa-apa all gitu ya. Isinya paracetamol 700 mg. Beda nggak sama generik? Ya beda, 700 sama 500 beda gitu ya. Tapi kalau misalnya yang generiknya ini 500 mg kita minum 1,5 butir, itu kan jadi 750. Ya sama sih, jadinya sama-sama paracetamol 700, 750. Terus kadang ada juga yang bermerek itu dicampurin dengan zat-zat lain. Misalnya kalau yang untuk flu pilek gitu ya, batuk pilek, flu biasa gitu, dicampurin dengan pseudoephedrine atau macam-macam lah gitu ya. Nah, jadi kalau yang udah dicampur-campur ini setaranya dengan generiknya beberapa macam generik gitu ya. Jadi misalnya yang campuran ini A, B, C gitu ya. Carikan generiknya A, B, C. Kalau ini 1 butir, ini jadi 3 butir gitu. Jadi setaranya seperti itu. Jadi barangnya sebenarnya sama aja, yang beda mereknya. Terus kenapa kalau yang merek itu lebih mahal gitu ya? Ada yang bilang, oh itu mahal karena iklan. Bisa iklan, bisa enggak sih. Tapi sebenarnya kenapa sampai ada merek, sampai ada generik? Jadi begini loh. Oh, untuk menghasilkan satu obat itu enggak simsalabim langsung muncul. Ada proses sangat panjang dan lama dan sulit yang perlu ditempuh oleh pabrik obat untuk dapat menghasilkan dan menjual obat. Jadi kalau mereka melakukan penelitian di laboratorium gitu ya, ketemu zat aktif, oh ini nih, zat ini bisa untuk mengobatin penyakit ini, zat ini bisa untuk membunuh kuman itu gitu ya. Mereka nggak langsung jual itu obat, nggak bisa begitu. Mereka harus coba lagi untuk memastikan bahwa zat itu memang beneran bisa. Jadi reproducible, bisa diulang. Bukan hari ini bisa, besok nggak bisa, lusanya bisa, terus kapan-kapan nggak bisa gitu loh. Jadi mereka harus istilahnya harus tahu stabilnya dulu bahwa ini memang bisa gitu ya. Nah setelah dicoba bisa, mereka biasanya akan diuji cobakan pada binatang uji atau disebutnya kelinci percobaan, tapi binatangnya belum tentu kelinci sih, kadang tikus, kadang macam-macam lah, pokoknya diuji cobanya pada binatang dulu.
ya. Nah, setelah diuji coba pada binatang bisa untuk menyembuhkan penyakit ini atau bisa untuk membunuh kuman itu gitu ya. Udah bisa, barulah diuji cobakan ke manusia. Jadi kalau pada uji binatang aja nggak aman, itu zat nggak akan dicobakan ke manusia. Nggak etis kan gitu ya. Udah tahu nggak aman kok dicobain ke manusia gitu ya. Misalnya ada obat ini, zat ini di binatang uji sih bisa, tapi kalau hamil binatangnya janinnya rusak. Nah, jadi obat ini, zat ini nggak akan dicobakan pada perempuan hamil gitu loh. Ya, dicobakan pada manusia tapi nggak hamil. Nah, oke, jadi pada binatang udah lewat, dicobakan pada manusia itu kita ada 4 tahap gitu ya. Jadi clinical trial tahap pertama itu diuji cobakan pada sekelompok orang sehat. Kenapa diuji cobakan pada sekelompok orang sehat? Itu untuk mengetahui obat ini aman nggak di manusia. Tadinya kan di hewan. Nah, di hewan aman belum tentu di manusia aman kan. Nah, kalau di manusia diuji cobakan pada orang sakit ya kesian lah gitu ya. Udah sakit ditambahin lagi gitu ya. Jadi untuk tahap pertama, clinical trial tahap pertama diuji cobakan pada orang sehat. Untuk dilihat apakah ini zat beracun pada manusia atau enggak. Kalau beracun batasnya berapa ya. Jadi ada ambang batas toksisitas gitu ya. Nah, setelah kita tahu, setelah pabrik obat, setelah peneliti tahu, oh ini toksisitasnya segini, batasnya segini, efeknya begini-begini, barulah masuk ke clinical trial atau uji klinis tahap kedua, yaitu pada sekelompok kecil pasien yang penyakitnya, kondisinya akan diobatin dengan obat ini gitu ya. Nah, pada pasien ini tujuannya bukan lagi untuk melihat toksisitas, untuk melihat batas keamanan, bukan. Tapi untuk menemukan dosis yang sesuai. Jadi kan ada obat, kalau dikasihnya terlalu sedikit dia nggak ngefek penyakitnya. Harus ketemu dosisnya yang pas. Nah, jadi pada clinical trial tahap kedua ini dicari dosis yang pas. Udah gitu dicari efikasinya. Kalau udah dosisnya segini, berapa persen pasien bisa sembuh? 90% pasien sembuh, 80% pasien sembuh, kayak gitu-gitulah. Nah, terus juga efek sampingnya terhadap pasien, gitu ya. Jadi beda toksisitas sama efek samping. Efek samping itu ya istilahnya bukan keracunan gitulah ya, tapi hal-hal efek lain yang tambahan. Oke. Jadi pada tahap kedua diuji cobakan pada pasien dalam jumlah kecil. Oke. Nah, setelah lolos di tahap kedua, barulah masuk ke tahap ketiga. Ingat, ini tahap-tahapan ini bukannya sehari 2 hari selesai, enggak. Kan kita minum obat bukan ada obat yang begitu diminum dalam waktu setengah jam, 1 jam udah terasa efeknya. Tapi ada juga obat yang setelah diminum 3 minggu, sebulan baru terasa efeknya. Jadi penelitian ini nggak sebentar gitu loh ya, jangkanya panjang. Kalau tahap 1 aja bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu ya. Tahap kedua bisa berbulan-bulan. Nah, tahap ketiga yaitu diuji cobakan pada sejumlah besar pasien, itu lebih lama lagi. Mereka akan ikutin efeknya seperti apa. Jadi kalau pada yang tahap 3 ini, uji klinis tahap ketiga, yang kita lihat itu adalah misalnya ini obat baru, benar-benar belum ada obatnya sebelumnya. Jadi apakah obat ini benar-benar bermanfaat bila dibandingkan dengan placebo. Jadi placebo itu adalah obat bohong-bohongan gitu ya. Jadi yang nerima obat, pasien yang nerima obat, mereka tuh nggak tahu sebenarnya yang dikasih beneran atau placebo gitu ya, atau obat bohongan. Nah, nanti peneliti akan lihat nih, yang dikasih obat beneran efeknya seperti ini, yang dikasih obat bohongan seperti ini. Jadi ngaruh nggak ini obat
gitu ya. Kalau hasilnya sama aja, berarti obat ini nggak ngaruh, sama placebo sama kok gitu ya. Misalnya pil gitu ya, yang satu pil kosong, bentuknya pil tapi nggak ada zat aktifnya, yang satu obatnya gitu. Jadi dibandingkan, kalau untuk yang belum ada obat sebelumnya ya, dibandingkan antara placebo dengan obatnya. Kalau misalnya sudah ada obatnya gitu ya, dibandingkan antara obat yang lama dengan obat yang baru, bagusan mana gitu ya. Kalau obat yang baru ini lebih jelek, atau lebih kurang efek gitu ya, atau efek sampingnya lebih banyak, atau butuh dosis lebih tinggi, atau pokoknya yang lebih nggak enak gitu, obat ini nggak akan diteruskan gitu loh ya. Tapi kalau misalnya obat yang baru ini lebih bagus, diminum lebih sedikit, lebih cepat, lebih sebentar, efeknya lebih cepat sembuhnya gitu ya, atau efek sampingnya lebih sedikit gitu ya. Nah, obat ini worth it untuk dilanjutkan gitu ya. Jadi dibandingkan antara yang sudah ada dengan yang baru gitu. Nah, kalau ini sudah lewat clinical trial tahap 3, barulah obat ini bisa dipasarkan. Nah, begitu dipasarkan, ini namanya obat bermerek. Untuk obat-obat baru, itu nggak ada generiknya. Jadi obat bermerek ini sengaja dikasih paten gitu ya, supaya para peneliti atau pabrik obat itu ada insentifnya. Bayangkan mereka udah kerja bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, enggak lah, belasan tahun gitu ya, bertahun-tahun, udah keluar banyak, nyoba ke hewan, nyoba ke manusia, itu bukan gratis loh gitu ya. Itu kalau mereka terus harus jual dengan harga murah, mereka nggak ada insentifnya, mereka nggak mau lagi, nextnya nggak mau kerjain lagi. Seperti misalnya para musisi gitu ya, kalau mereka udah bikin lagu bagus-bagus, cari inspirasi siang malam, udah dibikin, direkam, udah gitu dibaca ke sono kemari, jual murah gitu ya. Mereka nggak ada insentifnya, mereka mau makan apa nanti gitu ya. Sama pabrik obat juga seperti itu. Jadi mereka patenkan, mereka terbitkan merek untuk beberapa tahun pertama itu mereka dilindungin. Jadi mereka bisa menjual dengan harga yang istilahnya nggak sampai nombokin lah. Investasi mereka itu at least harus balik lah selama bertahun-tahun sebelumnya untuk cari obat ini. Jadi ingat, pabrik obat ini bukan semua obat yang mereka teliti itu bisa dijual loh. Kadang di tahap 1 mereka gagal gitu ya. Di tahap 2 nggak bisa dilanjutin, tahap 3. Nah ini jadi mereka tuh investasinya bukan cuma untuk obat yang dipatenkan toh. Jadi mereka itu untuk satu organisasi gitu ya, satu perusahaan, satu ya kayak gitulah. Nah, setelah beberapa tahun dijual sebagai obat paten, nanti setelah masa patennya habis, itu ramuannya, formulanya akan diungkapkan, sehingga pabrik obat lainnya yang nggak ikut melakukan penelitian, yang nggak ikut melakukan percobaan, yang nggak ikut melakukan investasi untuk menemukan obat itu, bisa menghasilkan obat yang sama. Tujuannya diberikan formula ini supaya harga obat turun. Oke. Jadi waktu beberapa tahun pertama, biasanya 10 tahun sih, tapi ada juga yang lebih lama gitu ya, tergantung kondisinya. Jadi tujuannya diberikan hak paten di tahun-tahun awal itu adalah untuk memberikan insentif pada pabrik obat. Tapi ini nggak boleh terusan berlama-lama. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah hak semua orang dan harus diratakan gitu ya, untuk semua orang yang sakit gitu ya. Jadi setelah beberapa tahun dibuka formulanya, pabrik obat lain bisa menghasilkan obat yang sama dengan harga yang jauh lebih murah karena mereka nggak perlu investasi gede-gedean gitu ya.
Nah, pertanyaannya sekarang, bagusan mana obat yang paten sama obat generik? Kalau obat patennya itu masih dalam masa patennya, belum keluar generiknya, kalau dibandingkan dengan obat generik generasi sebelumnya, pasti obat paten ini lebih bagus. Kalau dia nggak lebih bagus dibandingkan obat yang udah ada, dia nggak akan dipatenkan. Nggak make sense gitu loh, obat lebih jelek kok dijual gitu ya. Orang nggak akan beli biarpun obat baru. Jadi misalnya ada bayangkan seperti obat omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Jadi itu kan obat yang lebih baru gitu ya. Atau ya bayangkan seperti komputer tuh atau handphone tuh versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Kalau sekarang adanya di versi 3 dan keluar produk baru yang lebih jelek dari versi 3 dari pabrik dari yang sama ya, tentu orang nggak akan jual itu yang lebih jelek, kecuali dia bisa jual merek lain lah gitu ya. Fungsinya lain. Kalau fungsinya sama persis, lebih jelek, ngapain? Orang nggak akan beli gitu. Apalagi ini udah ada generiknya, ini lebih jelek, dijualnya harga lebih mahal. Mana ada orang mau beli? Nggak ada kan? Jadi yang kalau belum ada generiknya, dibandingkan generik yang udah ada, maksudnya yang generasi sebelumnya, obat paten itu pasti lebih bagus gitu ya. Nah, tapi begitu obat paten ini habis masa patennya dan keluar generiknya untuk hal yang sama, ini sebenarnya barangnya sama aja, fungsinya sama aja. Itu kalau boleh saya ibaratkan itu seperti baju. Oke. Baju yang bermerek, baju yang nggak bermerek, beli di pasar gitu ya, sama beli di butik gitu ya. Fungsinya sama, untuk menutupin badan gitu ya. Kalau misalnya jaket ya sama, jaket untuk ngangetin badan gitu ya. Yang beda adalah mereknya. Nah, sekarang bagusan mana antara yang bermerek sama generik? Itu yang bisa merasakan adalah orang yang pakai. Ya, kayak baju gitu ya. Ini baju beli di pasar harganya 10.000, ini baju bermerek harganya 2 juta gitu ya. Yang bisa merasakan bedanya adalah yang pakai. Kalau secara fungsi adalah sama gitu ya, beda cuma mereknya gitu ya. Misalnya lipstick gitu ya, lipstick bermerek sama lipstick yang mahal, atau makanan di pinggir jalan sama makanan di restoran bintang 5 gitu ya, itu yang fungsinya sama, makanan untuk bikin kenyang gitu ya, tapi yang bisa merasakan bedanya adalah orang yang makan. Jadi kalau saya ditanya, dok, ini obat ada generiknya, ada patennya, bagusan mana? Ini yang satu murah, satu mahal. Saya bilang yang bisa merasakan adalah yang pakai. Saya nggak pernah minum obat ini, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau secara fungsi sama. Nah, itu penjelasan kenapa obat generik lebih murah dibandingkan dengan obat paten. Dan apa bedanya, apa persamaan antara obat paten dengan obat generik. Nah, sekarang pemilihannya itu tentu berpulang kepada pasien. Kalau obatnya belum ada generiknya dan butuh, maka mau nggak mau, memang cuma adanya paten gitu ya. Tapi kalau udah ada generiknya, itu haknya pasien. Terserah pasien maunya gimana. Gitu ya. Itu sekian penjelasan dari saya mengenai obat generik dengan obat paten. Semoga apa yang saya sharing bermanfaat. Buat sobat sehat yang belum subscribe, kalau tertarik dengan info-info semacam ini, boleh subscribe sekarang, aktifkan notifikasinya. Jadi begitu saya upload video baru, bisa nggak ketinggalan. Oke, salam sehat selalu.